Kita bahas selanjutnya nomor 72. Baik, nomor 72, sebagai seorang pimpinan di sebuah perusahaan besar di Indonesia, Aditya sangat disegani oleh para bawahannya. Suatu hari terdapat masalah yang terjadi di perusahaannya dan hal ini disebabkan oleh kelalaiannya. Sebagai seorang pimpinan yang mempunyai integritas tinggi, yang harus dilakukan Aditya adalah di kalimat terakhir soal bicara soal kita dikasih keyword gitu ya, kita dikasih kata kunci bicara soal integritas yang tinggi, berkaitan juga dengan aspek profesionalisme tentunya. Dan di sini kita mencari jawaban yang paling tepat untuk memberikan solusi terhadap masalah yang ada. Nah, jadi di TKP kita sebenarnya sudah dibantu dengan beberapa hal. Pertama, keyword atau kata-kata kunci yang ada dalam soal ya, masalah-masalahnya biasanya pasti ada kata-kata kunci yang bisa membantu kita nih untuk menentukan kira-kira ini sebenarnya menilai aspek apa sih dalam TKP. Jadi kalau kita sudah mengetahui aspek apa yang dinilai, yang diinginkan oleh soal, maka akan memudahkan bagi kita untuk menentukan pilihan jawaban terbaik yang ada. Selain itu juga di TKP ya, kita dibantu dengan posisi. Jadi biasanya kita bakal diberikan posisi yang pasti ya. Ada juga sih beberapa soal yang kita kayak tidak dijelaskan secara pasti posisinya, tapi kebanyakan pasti memberikan posisi yang pasti untuk kita. Seperti ini, sebagai seorang pimpinan misalnya di sebuah perusahaan, kita tahu kalau seorang pimpinan pasti punya kuasa untuk menentukan sesuatu hal gitu kan, punya wewenang untuk menentukan suatu hal dan juga punya tanggung jawabnya tentunya. Jadi untuk mencari tahu pilihan terbaik yang dari soal yang ini, kita harus memperhatikan posisi kita dan juga kata-kata kunci yang ada terkait dengan aspek yang diinginkan itu sebenarnya aspek yang mana. Baik, jadi jawaban ya untuk menunjukkan integritas diri ya, integritas diri yang tinggi sebagai seorang pimpinan yang tentunya berkaitan dengan aspek profesionalisme dalam hal ini. Dan juga karena di soal sebenarnya sudah dijelaskan bahwa sebenarnya masalah yang timbul itu karena kelalaian si Aditya ya, atau si pimpinannya tadi. Maka tentu jawaban yang terbaik yang menunjukkan sikap integritas tinggi atau profesionalisme adalah yang E di sini ya. Kemudian yang C. Jadi jawaban terbaik adalah yang E, mengumpulkan semua bawahannya dan menjelaskan tentang masalah yang sedang dialami perusahaan serta meminta maaf karena masalah tersebut adalah kesalahannya dan meminta bantuan bawahannya untuk menyelesaikan masalah tersebut bersama-sama secepatnya. Baik, jadi pilihan jawaban yang paling tepat ya yang bisa kita pilih untuk nomor 72 ini adalah yang E, karena di jawaban yang ini, pilihan jawaban ini itu menjawab semua masalah yang ada untuk di soal. Jadi sebagai seorang pemimpin dan masalah yang terjadi adalah disebabkan oleh kelalaian pemimpin itu sendiri, tentu kalau dia punya integritas yang tinggi sebagai seorang yang profesional, dia tidak malu gitu untuk menjelaskan dan mengakui kalau itu memang kesalahannya dan mengajak bawahannya untuk sama-sama menyelesaikan masalah tersebut, seperti itu. Kita lanjut ke nomor 73. Baik, untuk nomor 73 ya, soalnya bisa dibaca di layar. Jadi ini kasusnya ketika mengikuti sebuah rapat seperti itu ya, kita menyatakan opini kita, menyatakan opini atau pendapat ketika tema yang dibahas adalah tentang optimalisasi jam kerja pegawai. Jadi karena kita punya opini dan pendapat terhadap hal tersebut, kita mencoba menyampaikan hal tersebut. Namun ternyata ya usulan kita ini usulan Anda yang tidak dapat diterima. Padahal menurut Anda kelebihan jam kantor tidak masuk dalam kategori jam lembur selama ini merugikan pegawai. Jadi sikap Anda bagaimana nih terhadap usulan atau pendapat Anda yang tidak diterima dalam rapat atau forum tersebut? Nah, jadi ini juga erat kaitannya dengan aspek profesionalisme kerja ya. Jadi kalau kita sebagai orang yang profesional, sebagai seorang ASN yang profesional, ketika memang mempunyai usulan yang dianggap itu baik untuk instansi juga ke depannya, maka kita melakukan hal yang memang sesuai ya dengan prosedur yang ada. Misalnya kalau ikut rapat ya kita harus tetap mengikuti rapat seperti itu. Tapi kan di sini ada masalah yang harus dicarikan gitu solusinya. Baik, jadi solusi yang harus masalah yang harus dicari solusinya itu adalah berkaitan dengan usulan kita yang tidak diterima. Maka pilihan terbaik yang bisa kita pilih adalah yang B, tetap mengikuti rapat dan berusaha memberikan argumentasi yang lebih kuat agar usulan Anda dapat diterima. Kemudian dilanjutkan dengan yang E. Baik, kita lanjut ke nomor 74 ya. Untuk
untuk pembahasan soal nomor 74. Baik, untuk nomor 74 ya kita lanjutkan. Silahkan, soalnya bisa dibaca di layar. Jadi permasalahannya di sini adalah di sini adalah salah satu contoh soal yang kita juga sudah diberikan peran ya, posisi. Jadi kalau kita diberikan peran atau posisi, ini berarti kita punya wewenang atau kuasa untuk menentukan sebuah pilihan ya. Apalagi di sini kita perannya adalah sebagai ketua kelompok, sebagai atasan atau sebagai pimpinan gitu. Kalau kita kaitkan dengan instansi. Baik, kembali ke soal. Jadi permasalahannya adalah kita sebagai ketua kelompok di sini. Kemudian dalam proses penyusunan materi kita sudah mengetahui gitu kemampuan akademis rekan-rekan setim kita dan tahu mana yang punya kemampuan bagus dalam menyusun materi dengan baik dan yang tidak. Dan kita juga sudah mengetahui mana yang pasif dan mana yang tidak. Jadi sikap kita yang bisa kita berikan dalam hal ini bagaimana? Baik, karena di sini kita sudah diberikan peran ya, udah jelas banget posisi kita yaitu sebagai seorang ketua kelompok atau pimpinan, maka kita harus bersikap selayaknya bagaimana pimpinan yang profesional tentunya. Dan jawaban terbaik di sini adalah jadi pilihan jawaban terbaik yang menunjukkan kita sebagai seorang ketua gitu ya, yang bisa menggunakan wewenang sebagai seorang ketua dan bisa mengatur juga masalah, memberikan solusi atas masalah yang ada. Di sini adalah yang E ya. Jadi membagi tugas penyusunan materi sama rata kepada seluruh anggota tanpa memandang kemampuan mereka sama sekali dan memberikan hukuman kepada anggota yang tidak mau menjalankan bagian tugas tersebut dengan mengeluarkan dari keanggotaan. Jadi di sini memang bukan hanya berdasarkan kemampuan masing-masing individu gitu ya, tapi memang harus bersikap adil dengan memberikan materi yang rata terhadap seluruh anggota. Karena di soal ini dibilang bahwa yang permasalahannya adalah bahkan Anda mengetahui mana yang pasif, ya hanya mengandalkan rekannya yang lain. Nah berarti sebenarnya bukan berarti dia tidak mampu, cuma hanya saja dia tidak mau gitu. Sebagai seorang pemimpin tentu, sebagai seorang ketua, hal ini bisa diberikan solusi, yaitu dengan tadi ada punishment-nya nih. Jadi kalau pasif atau hanya mengandalkan rekan yang lain saja dan tidak mau ikut bekerja dalam tim, padahal bisa sebenarnya tapi hanya saja tidak mau, maka bisa dengan memberikan sanksi tadi. Jadi kalau tidak mau menjalankan bagian tugas, bisa namanya dikeluarkan sebagai anggota tim. Seperti itu. Jadi ini menunjukkan sikap sebagai seorang ketua kelompok yang adil dan juga bisa tegas seperti itu. Untuk nomor 74. Oke, kita lanjutkan ke nomor selanjutnya ya, di nomor 75. Di sini baik, jadi permasalahan yang ada teman-teman dan adik-adik bisa baca soalnya di layar ya. Jadi masalahnya di sini kita ditempatkan gitu pada perusahaan yang di pinggiran kota dan akses di sana sulit gitu. Transportasi umumnya sulit, fasilitas kesehatannya juga jauh, hingga tempat hiburan yang sulit untuk dicari gitu. Tapi hal positifnya di sini dengan tinggal di pinggiran kota Anda sering tiba tepat waktu gitu di kantor. Maka sikap Anda terkait dengan hal yang seperti ini bisa dikatakan ini baru Anda alami gitu kan. Jadi suatu hal yang lingkungan yang baru untuk Anda. Maka tentu kita harus memilih pilihan jawaban yang menunjukkan kita sebenarnya mampu terhadap perubahan-perubahan yang ada di instansi, terutama kalau kita kaitkan dengan instansi ya, karena kalau kita jawab TKP sebenarnya pada akhirnya tetap harus kita bisa kaitkan dengan instansi yang ada. Maka jawaban terbaik yang menunjukkan kita sebagai pribadi yang profesional dan juga mampu untuk beradaptasi dengan lingkungan yang ada adalah pilihan yang C ya, mencari cara agar dapat menikmati kehidupan di daerah pinggiran kota yang lokasinya dekat dengan pekerjaan Anda. Jadi tentu ini adalah pilihan terbaik yang menunjukkan sikap profesional yang bisa kita ambil pada kondisi seperti ini. Dan juga ini tentu akan menguntungkan untuk instansi pada saat ini seperti itu. Selanjutnya soal nomor 76 ya, bisa dibaca di layar soalnya. Jadi inti permasalahannya di sini adalah kita sebagai customer service ya. Jadi ini sangat erat kaitannya dengan pelayanan publik ya, adik-adik dan teman-teman. Jadi aspek pelayanan publik sangat menonjol sekali di sini gitu. Jadi masalahnya
Kita sudah menjelaskan terkait dengan prosedur penggunaan BPJS Kesehatan untuk proses rawat inap, tapi si ibu tersebut ternyata masih sangat kebingungan dan masih tidak mengerti dengan apa yang kita jelaskan. Bagaimana sikap kita? Jadi ingat, kalau terkait dengan aspek pelayanan publik, tentu yang paling utama, yang pertama harus dilakukan adalah berkaitan dengan keramah tamahan ya, karena berkaitan dengan pelayanan terhadap masyarakat gitu. Tapi tidak cukup hanya menjadi ramah, tapi juga harus menjadi seseorang yang bisa memenuhi kebutuhan orang tersebut atau masyarakat. Sebenarnya apa yang diinginkan. Jadi ramah iya, menyelesaikan pekerjaan secara efektif dan efisien juga iya, seperti itu. Jadi kita cari pilihan-pilihan jawaban yang menunjukkan kita paham dengan pelayanan publik. Tentu di situ ya yang bisa kita pilih yang terbaik adalah yang A, menjelaskan secara pelan-pelan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh ibu, oleh si ibunya ya, agar dia tahu maksud dari apa yang Anda jelaskan. Seperti itu. Kemudian dilanjutkan juga dengan yang B, menjelaskan dengan sabar sembari mengajak sang ibu untuk tenang terlebih dahulu agar bisa fokus. Jadi yang kita utamakan adalah kita tetap mencoba menjelaskan dengan bahasa yang mudah dipahami sehingga dia bisa mengerti makna atau mengerti penjelasan yang kita berikan tadi. Baik, jadi kalau di aspek pelayanan publik kita harus cari tahu ya pilihan-pilihan jawaban mana yang menunjukkan kita mampu melayani publik dengan baik.